Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Sebelum seriesnya tayang di tanggal 9 Juni nanti, series Loki baru-baru ini ngeluarin salah satu trailer special looknya yang kali ini ngasih kita petunjuk dan juga easter eggs baru terutama dari karakter Loki yang bakal nyelamatin timeline universe di series ini. So buat kalian yang penasaran sama apa yang akan terjadi di series Loki nanti, langsung aja bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Trailer first look series Loki dimulai dengan menunjukkan kita 3 patung timekeeper yang udah kita lihat di trailer sebelumnya. Dimana kalau di komik, sosok timekeeper ini merupakan makhluk ciptaan dari director terakhir TVA, yaitu He Who Remains, yang menciptakan timekeeper dengan tujuan supaya mereka bisa mengajari universe selanjutnya tentang kesalahan yang terjadi di siklus universe sebelumnya, dan juga membantu He Who Remains untuk menciptakan chronal energi untuk menopang kehidupan para agent TVA yang sudah pensiun. Selain itu, kalau kita perhatikan kehadiran patung ini yang momennya mirip dengan kehadiran patung Loki di Asgard yang muncul di film Thor Ragnarok, ini sepertinya bisa jadi sebuah tanda kalau salah satu di antara timekeeper ini adalah sosok pengkhianat di TVA yang sedang menyamar seperti Loki di Asgard. Sampai akhirnya sosok ini nantinya akan menjadi penjahat waktu yang akan membawa kekacauan di seluruh timeline yang mungkin saja adalah villain Kang the Conqueror. Dimana hal ini semakin diperkuat dengan tampilan kepala dari salah satu timekeeper yang mirip dengan Kang the Conqueror. Dimana backstory di komik menceritakan TVA yang selalu berkonflik dengan berbagai inkarnasi dari Kang the Conqueror dan juga kemunculan Judge TVA Ravonna Renslayer yang kalau di komiknya merupakan love interest dari Kang the Conqueror. Yang mungkin saja di seriesnya nanti bakal membantu Kang dalam rencana jahatnya untuk menaklukkan seluruh timeline dengan mengkhianati TVA dan juga menghentikan Loki untuk menyelamatkan seluruh timeline seperti yang sekilas terlihat di trailernya. So kalau benar salah satu timekeeper ini nantinya bakal jadi Kang the Conqueror, maka series Loki tentunya akan menjadi awal mula untuk memperkenalkan karakter Kang the Conqueror di MCU. Sebelum nantinya Kang bakal muncul di film Ant-Man 3 nanti, yaitu Ant-Man and the Wasp: Quantumania dengan diperankan oleh aktor Jonathan Majors. Dimana kemunculan Kang sendiri sebenarnya udah lama di-tease dari salah satu easter eggs di film Ant-Man and the Wasp yang menunjukkan kita sebuah kota di Quantum Realm yang banyak dipercaya sebagai Chronopolis, markas dari Kang yang jadi tempat untuk memerintah seluruh timeline yang dia taklukkan. Next, kalau kita perhatikan bangunan yang ada di sekitar patung timekeeper, ini mungkin saja merefer pada Hall of Chronometry, sebuah tempat di TVA yang kalau di komiknya digambarkan sebagai sebuah ruangan kerja besar yang digunakan oleh para chronomonitor untuk mengawasi dan menganalisa setiap timeline yang jadi tanggung jawab mereka. Dimana di series ini salah satu timeline yang mereka awasi adalah timeline ketika Loki kabur dari para Avengers setelah Battle of New York dengan menggunakan Tesseract, yang akhirnya membuat salah satu timeline ini menjadi bercabang dan membuat Loki ditangkap oleh Minutemen sebelum akhirnya Morbius mempekerjakan Loki untuk membantu TVA mengembalikan timeline seperti semula. Berikutnya di scene lain kita bisa melihat Loki dengan senjata pisaunya yang sepertinya bakal dia gunakan untuk menghadapi para Minutemen bawahan Judge Ravonna di markas TVA. Dan kalau kita perhatikan secara lebih detail, pisau ini memiliki bentuk yang berbeda dibanding pisau yang dipakai oleh Loki di film-film sebelumnya seperti di Thor, Avengers dan juga Avengers Endgame. Dimana pisau ini mungkin saja merefer pada senjata Loki di versi komiknya yaitu Leviathan, sebuah pedang ajaib yang biasa dia gunakan untuk mengcast mantra sihirnya. Dan di scene lainnya kita juga bisa melihat Loki yang menggunakan salah satu kekuatan ikoniknya yaitu shape shifting untuk mengubah kondisinya yang basah kuyup menjadi kering dan fresh kembali. Bahkan bisa jadi kemampuan shape shiftingnya ini bakal dia gunakan untuk menyamar menjadi sosok DB Cooper. Dimana tindakannya sebagai DB Cooper di series ini sepertinya bakal membuatnya memulai teori konspirasi dari DB Cooper yang menghilang tanpa jejak setelah meminta tebusan dan terjun payung dari pesawat seperti yang dilakukan oleh Loki di trailer ini. Next, di scene lain kita bisa melihat 4 tentara dari TVA yaitu Minutemen yang di series ini akan dipimpin oleh Hunter B-15 yang diperankan oleh Wunmi Mosaku. Dimana di sini para Minutemen sedang menghadapi sosok misterius yang kita lihat di trailer sebelumnya. Dimana sosok ini mungkin saja adalah karakter yang diperankan oleh Sofia Di Martino di series ini yang bisa jadi adalah Enchantress atau versi alternatif dari karakter Loki yaitu Lady Loki. Selain itu di sini kita juga bisa melihat tampilan device yang digunakan oleh para Minutemen dalam misi mereka yang punya bentuk seperti sekop dan juga jam di ujungnya. Dimana device ini mungkin saja merefer pada Null Time Sequencer yang kalau di komiknya dipakai oleh para petinggi TVA dan juga Minutemen untuk bisa menjelajahi waktu dan juga dimensi.
Next, di scene lain kita juga ditunjukkan dengan gambaran full dari markas TVA yaitu Null Time Zone yang kalau di komiknya diceritakan sebagai sebuah dimensi di luar waktu yang digunakan oleh TVA sebagai basis operasi mereka. Lalu di scene lain kita juga bisa melihat Morbius yang lagi-lagi membela Loki di depan Judge Ravonna untuk membantu Morbius memperbaiki timeline bercabang. Dengan perkataannya kepada Ravonna kalau dia melakukan pekerjaan yang bagus dan Loki yang punya keinginan untuk menyatukan segalanya. Dimana konteks perkataan ini mungkin saja merefer pada usaha Loki untuk membantu TVA menyatukan timeline supaya dia bisa lepas dari kurungan TVA. Meskipun di scene lain kita juga bisa melihat bagaimana Morbius juga ragu kepada Loki dengan menganggapnya sebagai orang yang arogan. Seperti halnya Judge Ravonna yang menganggap kalau Loki adalah sosok yang tidak bisa dijadikan bawahan, keras kepala, dan juga tidak bisa diprediksi. Yang tentunya membuat Loki jadi salah satu varian yang cukup berbahaya dan menjadi ancaman bagi tatanan waktu. Next, kita lalu bisa melihat Morbius yang di sini kelihatan susah payah mengatur Loki saat mereka bertime travel ke masa lalu, tepatnya di kota Pompeii sebelum kota itu hancur. Dimana di sini ini kita bisa melihat Loki yang bilang right on cue di depan para penduduk kota yang langsung membuat mereka panik. Termasuk Morbius karena mungkin dia takut kalau Loki bakal merubah sejarah dan timeline waktu dengan membuat penduduk kota Pompeii panik dan kabur dari kota mereka sebelum kota itu hancur. Lanjut di scene berikutnya, kita lalu bisa mendengar Loki yang bilang kepada seseorang, I am Loki and I am burdened with glorious purpose. Dimana kata glorious ini sekilas mirip dengan apa yang dia katakan saat bertemu Tony Stark di film Avengers, yang menyimbolkan bagaimana ambisi Loki untuk menjadi Raja Asgard dan penguasa dari Nine Realm termasuk bumi. Di next scene, kita lalu bisa melihat lagi Morbius yang ngobrol dengan Loki dan bilang kalau kemanapun Loki pergi, maka akan selalu ada kematian dan juga kehancuran di dunia. Dimana ini tentunya merefer pada tempat-tempat yang didatangi Loki di sepanjang MCU seperti Asgard yang pada akhirnya hancur karena peristiwa Ragnarok, New York yang hancur karena invasi Chitauri, lalu juga Pompeii yang hancur karena letusan gunung Vesuvius. Dan ini tentunya relate dengan scene lainnya dalam special look ini saat kita melihat sebuah asteroid yang melayang di sebuah galaksi dengan sebuah garis cahaya yang terbang di belakangnya. Dimana asteroid ini mungkin saja adalah pecahan bulan yang kita lihat hancur di trailer sebelumnya. Yang sepertinya merupakan tanda kalau Loki gagal dalam misinya untuk menyatukan timeline. Maka ini bakal berujung pada hancurnya planet-planet di alam semesta termasuk bulan karena adanya tuburukan antar timeline. So, dengan posisi Loki sebagai orang yang selalu membuat masalah dan juga kehancuran dimanapun dia berada, ini mungkin membuat Morbius akhirnya menunjuk Loki untuk membantunya memperbaiki timeline dengan tujuan supaya Loki bisa menghancurkan timeline bercabang sama seperti ketika Loki membawa kehancuran di setiap dunia yang dia datangi. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang special look dari series Loki. Nah, menurut kalian gimana nih Loki? Bakal menyelamatkan timeline dari kehancuran kah atau malah bakal memperparah kehancuran itu sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So like, share video ini kalau kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.